Selamat pagi pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Eloise News. Saya, Karina Adinda Maharani, yang akan menemani Anda selama beberapa jam ke depan. Berikut adalah beberapa berita yang telah kami rangkum untuk Anda. Berita pertama, diawali dengan terjadinya pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem yaitu Surya Paloh dengan Prabowo Subianto di kediaman Prabowo Subianto. Pertemuan ini menjadi sorotan publik mengingat kedua tokoh politik ini memiliki pengaruh besar dalam politik nasional. Pertemuan tersebut membahas mengenai kerjasama dalam masa pemerintahan Prabowo Subianto. Saya Mauza Salsabila melaporkan saat ini saya sedang berada di Rumah Kartanegara yang akan dilaksanakannya 1 jam ke depan press conference yang dilakukan oleh Bapak Prabowo Subianto dengan Ketua Partai Nasdem yaitu Surya Paloh. Pemirsa, Ketua Umum Partai Nasdem yakni Surya Paloh bertemu dengan Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih pada tahun 2024 sampai 2029. Dalam pertemuan kali ini, Prabowo Subianto didampingi oleh politisi Gerindra dan Surya Paloh ditemani oleh sejumlah pengurus Partai Nasdem. Usai berbincang kurang lebih selama 1 jam, Prabowo Subianto beserta dengan Surya Paloh melakukan konferensi pers di hadapan awak media. Surya Paloh dengan tegas menyampaikan dukungan Partai Nasdem terhadap masa pemerintahan Prabowo Subianto. Berangkat dari sinilah kenapa saya katakan Nasdem hari ini kembali menegaskan bukan pemerintahan baru dua kepimpinan Prabowo Subianto. Pak Muzani mengatakan bahwasanya pertemuan ini membahas tentang persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada masa yang akan datang, seperti beberapa tantangan termasuk peluang yang akan dihadapi, juga tentang situasi serta kondisi dunia. Dari Jakarta, Mauza Salsabila, Eloise News mengabarkan. Beralih ke berita selanjutnya, puluhan imigran menggelar aksi protes di depan kantor Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham. Mereka menuntut agar segera dipindahkan ke negara ketiga. Para imigran mengeluhkan kondisi kehidupan mereka di Indonesia yang dianggap tidak layak dan penuh ketidakpastian. Anggi Wicaksono selaku Kepala Seksi Pengawasan Keimigrasian mengatakan bahwa hal yang menjadi faktor utama pada aksi protes ini bukan merupakan kewenangan dari Kemenkumham, tetapi UNHCR. Mereka harus bicara ke siapa? UNHCR. UNHCR lah yang tadi sebagai jembatan mereka ke negara-negara ketiga, gitu. Warga negara asing melakukan aksi protes ini karena pihak UNHCR tidak berani mengambil tindakan di luar jangkauan Presiden RI yaitu Bapak Joko Widodo. Namun, Kemenkumham memberikan arahan untuk berdiskusi lebih lanjut kepada pihak UNHCR terkait perpindahan mereka ke negara ketiganya. Berita selanjutnya, terjadi aksi demonstrasi di depan gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Demonstrasi ini dilakukan oleh ratusan mahasiswa dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional. Tiba-tiba mahasiswa baru kita ditambahkan. Pada Kamis sore, bertepatan pada Hari Pendidikan Nasional tahun 2024, ratusan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Direktorat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Mahasiswa menuntut terkait beberapa isu yang akhir-akhir ini sedang ramai diperbincangkan. Salah satunya adalah kenaikan biaya UKT. Hari ini pendidikan Indonesia sudah memasuki buku hitam pendidikan Indonesia. Artinya apa? Sudah terlalu banyak pelanggaran, sudah terlalu banyak
kesalahan pendidikan yang dipimpin oleh Pak Nadiem Makarim. Setidaknya ada beberapa 6 isu, yaitu pertama isu kapitalisasi pendidikan, UKT, pendidikan di Indonesia sudah menaik seperti yang terjadi di UI, seperti terjadi di universitas yang lainnya. Arief Kurniawan melaporkan dari Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Demikian berita utama hari ini. Terima kasih telah menyaksikan dan tetaplah bersama kami untuk informasi terkini selanjutnya. Halo Sobat Elois, balik lagi di Elois Jalan-Jalan. Informasi pertama datang dari dunia pertanian, yaitu ekspor dan impor tanaman hias. Kali ini kita akan mengeksplor peran penting pertanian sebagai pelopor dalam industri tanaman hias, baik di kancah nasional maupun internasional. Bersama rekan kami, Moza Salsabila, berikut liputannya. Halo Sobat Elois, saya Moza Salsabila, sekarang berada di Bina Tropikal di Bogor, Jawa Barat. Yuk ikutin keseruannya. Bina Tropikal, surga tropis yang terletak di Ciapus, Bogor, Jawa Barat. Di sini terdapat lebih dari 450 jenis tanaman hias yang menciptakan landscape yang menakjubkan dan kaya akan keanekaragaman hayati. Nah Sobat Elois, ini dia kalian bisa lihat tanaman-tanaman yang ada di Bina Tropikal. Banyak banget kan? Bina Tropikal bukan hanya sebuah kebun tanaman hias, namun Bina Tropikal juga merupakan eksportir tanaman hias indoor. Dengan lebih dari 5.000 meter persegi, Bina Tropikal menanam berbagai tanaman dengan keterampilan dan pengalaman tinggi untuk memastikan kepuasan pelanggan di seluruh dunia. Dengan jaringan ekspor yang luas, Bina Tropikal telah mengirimkan tanaman-tanaman indah kami ke lebih dari 20 negara, membawa keindahan tropis Indonesia ke berbagai belahan dunia. Untuk jenis tanaman sebenarnya unlimited ya, tapi untuk kisaran di sekitar 450 jenis tanaman lah. Untuk jenis-jenisnya kita kebanyakan aroid, ya, monstera, terus ada philodendron, ada syngonium, kemudian ada calathea-calathean, dan beberapa jenis untuk tanaman outdoor juga kita ada, seperti itu. Untuk pendistribusian atau pemasaran kita melingkupi ada ekspor dan lokal ya. Untuk ekspor sendiri sebenarnya turunannya juga banyak. Selain dari tanaman kita menyediakan, kemudian kita bisa juga untuk jasa pengiriman juga sebenarnya bisa untuk repacking, pembuatan dokumen. Seperti kan kalau untuk ekspor kita butuh namanya phytosanitary certificate, kita juga bisa untuk menyediakan. Dan untuk lokal sendiri kita buka untuk servis ataupun jasa untuk dekorasi. Di dekorasi kita beberapa terlibat di pameran, kemudian ada dekorasi-dekorasi indoor di kantor. Saya Moza Salsabila, Bogor, Jawa Barat, melaporkan. Untuk memperkenalkan dan melestarikan budaya Nusantara, program studi komunikasi digital dan media Sekolah Vokasi IPB University menyelenggarakan acara tahunan Festival Budaya Nusantara pada tanggal 19 Mei 2024 di alun-alun Kota Bogor.
Mauza Salsabila sudah berada di alun-alun Kota Bogor, tempat dilaksanakannya Festival Budaya yang ke-15 diselenggarakan oleh Prodi Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi IPB. Yuk ikutin keseruannya. Festival Budaya merupakan acara tahunan yang diadakan oleh Program Studi Komunikasi Digital dan Media. Festival Budaya ini juga merupakan final project untuk memenuhi nilai mata kuliah praktik Festival Budaya. Tahun ini merupakan Festival Budaya ke-15 yang diadakan oleh Angkatan 60. Terdapat 20 stand budaya yang terdapat di Festival Budaya tahun ini. Rangkaian acaranya pun sesuai dengan timeline yang telah disusun, mulai dari fashion show, penampilan budaya, sampai pengumuman pemenang perbudaya. Seru banget kan? Provinsi Riau adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera. Provinsi ini dikenal dengan julukan Bumi Lancang Kuning yang mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi setempat. Riau terkenal dengan kekayaan budaya Melayu yang sangat kental, terlihat dari berbagai aspek kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Kuliner khas Provinsi Riau sangat beragam dan memiliki cita rasa yang unik. Dengan segala kekayaan budayanya, Provinsi Riau menjadi salah satu destinasi menarik untuk mengenal lebih jauh kebudayaan Melayu dan menikmati kuliner khasnya yang lezat. Halo Sobat Elois, saya sudah berada di Kebudayaan Riau yang dimana persis di belakang saya sudah ada pengantinnya. Yuk ikut-ikut berbincang dengan mereka. Kalau di Riau itu sebutannya apa ya? Cinci atau gimana? Ci dan Puan. Cinci dan Puan. Nah, untuk dari kesan pesannya dari pengantin gimana sih dari festival budaya ini? Keseruannya ya? Iya. Seru banget karena kita tadi pertama kan kita ngelewatin orang-orang banyak, soalnya kita pertama kan parade maskot. Terus kayak orang-orang tuh kayak excited banget ngeliat kita. Terus sama tadi tuh kita tuh kayak orang-orang nggak berhenti buat foto bareng sama kita, itu ngerasa itu kayak kita tuh dihargain banget gitu ya. Orang-orang tuh kayak excited banget buat foto sama kita begitu sih. Oke, baik, terima kasih Cinci Puan-Puan. Oke. Takkanlah hilang Melayu di bumi. Nah, Sobat Elois, sekarang kita akan menyaksikan penampilan dari daerah Riau, yaitu tarian khasnya yaitu Japin Melayu. Yuk kita saksikan. Sekarang Sobat Elois sudah tahu kan kenapa Provinsi Riau mendapatkan julukan Bumi Lancang Kuning? Kehebatan, kegemilangan, dan kegagahan yang digambarkan menegaskan simbol Provinsi Riau yang dipengaruhi oleh unsur geografis dan budaya Melayu. Mauza Salsabila, Elois News, alun-alun Kota Bogor mengabarkan. Informasi selanjutnya, beralih ke destinasi wisata yang cocok untuk dikunjungi oleh Anda dan juga keluarga. Yuk, intip keseruannya! Halo semuanya, balik lagi di Elois Jalan-Jalan. Tebak, Elois Jalan-Jalan kali ini kemana ayo? Betul, Elois Jalan-Jalan kali ini ada di The Nice Fantastic Park. Penasaran kan? Yuk ikutin aku. Berlibur bersama keluarga adalah hal yang paling dinanti-nantikan, baik oleh si buah hati atau bahkan para bunda. Tempat wisata dengan berbagai pilihan tempat bermain untuk anak hingga orang dewasa adalah destinasi wisata yang paling dicari-cari. Salah satunya The Nice Fantastic Park. The Nice Fantastic Park terletak di Jalan Mariwati, nomor KM 11 Sukaresmi, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dengan luas tanah 16 hektar, membuat para wisatawan kebingungan untuk memulai eksplorasi di The Nice Fantastic Park.
Banyaknya spot foto dengan keindahan alam membuat wisatawan betah berlama-lama di sini. Salah satunya spot foto dengan pemandangan Bukit Hijau ini. Dengan harga tiket masuk terusan fantastik sebesar 100.000, wisatawan sudah bisa memberi makan kelinci, kambing, dan juga kuda poni. Tidak hanya itu, wisatawan juga bisa menaiki berbagai wahana yang ada di The Nice Fantastic Park, seperti Sky Bridge, Giant Swing, Hanging Steps, Flying Fox, Rainbow Slide, dan tentunya bisa masuk ke Family Playground secara gratis. Nah, sekarang aku mau naik Rainbow Slide. The Nice Fantastic Park menyuguhkan mini zoo dengan berbagai hewan, mulai dari hewan yang berasal dari Indonesia hingga luar Indonesia. Siapa yang bisa melewatkan kesempatan memberi makan alpaka secara langsung? Wisatawan tidak hanya dapat memberi makan alpaka saja loh, namun wisatawan pun bisa bermain dengan alpaka. Duh, gemes banget ya Sobat Elois. Tidak hanya memberi makan alpaka, wisatawan juga bisa memberi makan kuda poni, domba, kelinci, dan hewan lainnya. Tenang aja, hewan yang ada di sini dirawat dengan teliti, hingga semua hewan di sini bersih dan pastinya sehat. Sekarang kita masuk ke kandang burung. Nah, ini dia wahana favorit wisatawan di sini, Flying Fox. Dengan ketinggian 20 meter di atas tanah, wisatawan akan merasakan adrenalin yang luar biasa. Tenang aja, pengunjung gak perlu khawatir karena Flying Fox ini dilengkapi dengan pengamanan yang sangat ketat. Bagi pengunjung yang pemberani, wajib mencoba Giant Swing. Anda akan merasakan sensasi ayunan di atas awan, walaupun awalnya jantung serasa ingin copot sih. Beralih dari wahana-wahana yang memacu adrenalin, Family Playground cocok untuk pengunjung yang membawa anak-anak. Family Playground tidak hanya bisa dimainkan oleh anak-anak, tetapi orang dewasa juga bisa loh. Seru banget Sobat Elois. Untuk pengunjung yang takut mencoba Rainbow Slide, tenang aja, di Family Playground ada mini Rainbow Slide. Pengalaman yang akan dirasakan oleh wisatawan pun akan sama, namun dengan ketinggian yang beda. Jadi, Sobat Elois tertarik mencoba Rainbow Slide atau mini Rainbow Slide? Nah, kali ini aku lagi coba sepeda di atas awan. Seru banget loh Sobat Elois, kalian bisa merasakan sensasi bersepeda dengan melihat pemandangan yang sangat luar biasa. Seru banget Sobat Elois. Oh iya Sobat Elois, pastikan kalian datang lebih awal jika tidak ada yang ingin terlewat dan takut tempatnya keburu tutup. Karena rasanya waktu berjalan lebih cepat saat sudah masuk ke The Nice Fantastic Park. Tempatnya lumayan bagus sih, kayaknya pemandangannya juga enak gitu ya, sejuk gitu, mainan anak-anaknya gitu, terus buat foto-fotonya gitu, ya bagus. Nah, gimana nih Elois jalan-jalan hari ini? Seru banget kan? Jangan lupa tungguin Elois jalan-jalan berikutnya. See you! Informasi tersebut menutup perjumpaan kita pada kali ini. Saya, Karina Dinda Maharani, mewakili tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.